Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah hubban lahu wa ta'ziman wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sallama tasliman mazida. Yang saya hormati dan saya muliakan Datuk Muhammad Asri Zainal Abidin selaku Mufti Perlis beserta jajaran di bawah beliau, rekan-rekan penyelenggara kegiatan kali ini, dan juga para hadirin sekalian. Sebelumnya mohon maaf karena saya dari Indonesia, mungkin tutur bahasa saya berbeda sedikit. Kita satu rumpun, tapi mungkin ada kosakata atau ungkapan atau kalimat yang berbeda, dan kalau nanti di penyampaian saya ada yang kurang dipahami, mohon bisa dijelaskan, mohon bisa ditanyakan, ya. Bisa ditanyakan atau saya rasa sebagian dari kawan-kawan di sini juga sudah ada yang banyak berinteraksi dengan orang Indonesia. Saya pun sudah banyak sekali berinteraksi dengan kawan-kawan dan asatidzah dari Malaysia. Kita saling paham, tapi tak boleh tiru bahasa kawan, ya, bahasa lawan bicara. Oleh karena itu, apalagi kita sekarang membahas satu isu atau satu tema yang sangat rumit sebetulnya, maka mungkin nanti ada beberapa kosakata atau ungkapan atau istilah, kalau kurang bisa dipahami, nanti kita buka sesi tanya jawab, ya. Tuan-tuan dan puan-puan bisa tanya atau juga sekaligus menyampaikan barangkali masukan atau koreksi atau pandangan memperkaya tema ini. Baik, insya Allah waktu kita ada sekitar berapa Ustaz? 1 jam, 1,5 jam. Ya, nanti mohon diberitahu kalau waktunya sudah agak lewat. Para hadirin sekalian, tema ini tema yang cukup berat sebetulnya, karena dia mengandung banyak isu-isu teknis di dalam masalah akidah, akan tetapi sekaligus menjadi tema yang sensitif karena menyangkut percanggahan antar golongan. Jadi kalau sudah menyangkut antar golongan, yang dirasakan bukan sekedar pemikiran atau pembahasan ilmiah saja, tapi biasanya juga berujung pada konflik di lapangan. Konflik antar orang, konflik antar kelompok, dan bahkan kadang-kadang sampai mengakibatkan pertengkaran dan peperangan serta urusan darah dan harta. Dan ini sudah pernah terjadi di zaman dahulu. Oleh karena itu kita selaku umat Islam yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga hati, menjaga pikiran, kemudian juga menjaga perkataan dan tindakan, maka jangan sampai ketika ada isu penting kita sama sekali tidak mengerti. Apabila itu menyangkut kondisi umat Islam, kemudian jangan sampai kita ikut masuk ke dalam isu tersebut tanpa bekal wawasan dan pengetahuan yang cukup, karena nantinya kita akan ikut menjadi unsur yang buruk di dalam isu tersebut. Termasuk isu ini, isu antara mazhab Asy'ari, mazhab Salafi, dan kita mengucapkan terima kasih kepada Datuk Mufti yang senantiasa punya semangat besar untuk mengembangkan keilmuan, ya, di Perlis, di Malaysia maupun secara umum, termasuk membudayakan
kebiasaan untuk mudarasah ilmiah, membahas aneka macam persoalan agama secara ilmiah dengan kondisi yang damai, yang tenang, sehingga orang keluar dari sini yang ada dalam pikirannya adalah informasi baru, wawasan baru, ya, pengetahuan baru yang lebih jelas dibandingkan ketika dia belum datang. Dan dengan wawasan yang benar, yang baru sekaligus bagus, itulah seseorang akan bisa bertindak dan bersikap dengan bagus. Oleh karena itu saya mengharapkan kita semua yang hadir di sini nanti selepas keluar dari majelis harus beda dengan sebelum masuk. Ya, ada hal yang baru. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan sudah paham semua isu ini, itu baru tidak apa-apa, keluar masuk sama. Tapi ketika keluar juga punya membawa semangat yang baru. Semangat yang baru untuk kebaikan umat Islam secara umum, ya, yang tujuannya adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim itu di dalam bertindak, ya, dan di dalam bersikap, baik sikapnya sikap yang damai maupun sikapnya sedang sikap konfrontasi, semuanya didasarkan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke tema, dan karena tema ini mengandung banyak rincian isu-isu yang cukup rumit. Nah, kemarin dan tadi saya bicara musyawarah dengan Ustadz Khidir dan kawan-kawan. Kita coba ambil sisi-sisi yang mudah untuk dicerna orang umum, mudah untuk dipahami orang awam maupun orang terpelajar. Tetapi itu merupakan isu yang penting tanpa terlalu masuk ke detail yang rumit. Begitu, sepakat Bapak Ibu ya? Ya, insya Allah kita fokus nanti, karena tema yang diminta dari saya adalah perbezaan antara madhab salafi dan madhab asy'ari, maka kita fokus nanti menyampaikan perbedaan-perbedaan yang cukup penting tanpa banyak memberikan vonis. Nah, vonisnya berpulang nanti setelah dikaji lebih matang. Tapi kita sekarang fokus untuk mencari perbedaan antara dua madhab ini. Dan sebelum itu perlu kita tahu apa itu madhab salafi, apa itu madhab asy'ari. Lalu baru kita masuk ke membahas perbedaan-perbedaannya. Baik, saya tampilkan, ada terlihat di layar ya. Ya, salafi itu nisbah atau disandarkan, diatribusikan kalau dalam bahasa Indonesia ke as-salaf. Dalam hal ini adalah as-salaf as-soleh. As-salaf artinya orang yang terdahulu, as-soleh artinya yang baik. Nah, kita tahu dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa khairul quruni al-qarnul ladzi bu'itsu fihi, atau khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasinya Rasulullah yang isinya adalah para sahabat mulia. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka lagi. Ada hadis menyebutkan 3 generasi, ada hadis yang menyebutkan 4 generasi. Ini artinya generasi terbaik umat Islam. Dan itulah yang dimaksud dengan as-salaf ketika kita membahas menggunakan kata ini secara umum. Ya. Jadi as-salaf adalah generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, dan yang dekat dengan mereka. Tetapi dibatasi as-salaf as-soleh. Ya, di generasi itu yang baik-baik. Jadi bukan semua orang yang hidup di abad pertama, abad kedua, ya, paruh pertama, abad ketiga Hijriah semuanya disebut salaf soleh. Tidak. As-salaf yang dimaksud adalah as-salaf as-soleh, hanya yang baik. Bagaimana mengukur yang baik? Nah, ini dengan sertifikasi para ulama yang sudah lebih dikenal. Yang pertama generasi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua sahabat kita doakan untuk mereka radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena sahabat adalah orang yang muslim
bertemu dengan Rasulullah, kemudian meninggal juga dalam kondisi muslim. Dan mereka memiliki keutamaan yang sangat mulia, khususnya orang-orang yang pertama masuk Islam, kerabat Rasulullah yang dicintai oleh beliau. Kemudian kalangan al-muhajirun, orang yang awal-awal masuk Islam kemudian pergi berhijrah dengan Rasulullah meninggalkan tanah airnya. Lalu al-ansor yang menerima kalangan muhajirin ini dari masyarakat Madinah, dan seterusnya. Ada tingkatan-tingkatan sahabat, tapi secara umum semuanya kita sebut sebagai bagian dari as-salafus saleh. Kemudian yang kedua adalah a'immatut tabi'in, para a'immah tabi'in. Baik mereka anak-anak sahabat maupun orang-orang lain yang berguru dan kadang-kadang berjuang juga bersama sahabat. Dan mereka mewarisi pemikiran dari para sahabat, mewarisi ilmu sahabat dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, serta mewarisi akhlak mereka. Ini juga bagian dari as-salafus saleh. Lalu a'immah atba'it tabi'in, para imam yang mulia di kalangan atba'it tabi'in, ini generasi ketiga. Dia tidak jumpa sahabat, tapi dia jumpa murid-muridnya sahabat, dan juga mewarisi kebaikan berupa ilmu dan agama dari generasi sebelumnya. Kemudian diikutkan juga a'immah mutaqaddimun. A'immah mutaqaddimin ini generasi yang datang setelah generasi ketiga, tapi memiliki kualitas yang berdekatan dengan yang sebelumnya. Ini secara umum pengertian dari salaf. Ya, salaf itu maksudnya as-salaf as-soleh, pendahulu yang baik, yang mulia. Dan bagi umat Islam, as-salafus soleh adalah generasi sahabat, ya, para imam-imam tabi'in, para imam-imam atba'ut tabi'in, dan para imam-imam yang setelah mereka, yang semuanya kalau bagi kita orang yang hidup di zaman saat ini adalah generasi yang lama. Nah, ini siapa saja tokoh-tokohnya antara lain kalau kita bicara tentang isu akidah. Ya, kita bisa sebut di sini beberapa nama yang punya peran besar dalam isu akidah, punya jasa yang besar untuk umat Islam, atau punya kontribusi yang besar untuk para pelajar, penuntut ilmu, dan orang-orang yang ingin melanjutkan perjuangan mereka. Sebut saja misalnya di kalangan sahabat ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau orang yang menegakkan ajaran agama dengan penuh keberanian di saat sebagian umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW sudah murtad. Beliau yang memerangi mereka dengan penuh ketegasan. Lalu sebagian dari mereka juga ada yang murtad secara parsial. Artinya tidak terang-terangan mengatakan keluar dari Islam, tapi menolak salah satu syariat yang merupakan salah satu rukun Islam, yaitu kewajiban membayar zakat. Ini juga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika sempat Umar ibn Khattab memiliki keraguan-raguan. Keraguan-raguan, beliau menegaskan bahwa mereka layak untuk diperangi. Karena walaupun masih bersyahadat, tapi syahadat ini membuat orang dijaga harta dan jiwanya illa bihaqqiha, kecuali kalau dia tidak menunaikan hak dari syahadat itu, yang terutama dalam hal ini adalah salah satu rukun Islam, yaitu membayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terutama orangnya yang walaupun sudah semenjak Rasulullah kecil beliau menjadi kawan beliau sampai Rasulullah wafat, orang pertama yang dengan penuh ketegaran menerima kenyataan bahwa Rasulullah wafat dan memberikan nasihat mengenai hal itu ke umat Islam sehingga akidah mereka kuat. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Orang yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah. Nah, inilah salah satu contoh kiprah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab juga punya semangat yang besar untuk menjaga agama. Bahkan beliau termasuk tokoh sahabat yang punya ketegasan ketika sebagian orang mulai memunculkan pemikiran-pemikiran atau pertanyaan-pertanyaan, syubhat-syubhat mengenai akidah dan mengenai Al-Quran. Bersikap tegas. Ya, salah satunya orang yang dikenal dengan nama Sabigh, beliau
didik, beliau hukum, sehingga akhirnya taubat dan memunculkan hal-hal yang mutasyabihat. Ini Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian putra beliau juga. Maka di sini kita sebut Umar dan Ibnu Umar. Ibnu Umar mungkin para pelajar yang biasa belajar di pesantren, di sekolah, belajar hadis, pernah membaca hadis tentang Malak Jibril alaihissalam yang datang ke Rasulullah bertanya tentang mal Islam, ya, pertama mal iman, kemudian mal Islam, mal ihsan. Lalu Rasulullah menjawab, menjelaskan tentang intisari akidah Islam. Itu salah satu bentuk periwayatannya karena Ibnu Umar mendengar mulai ada di kalangan umat ini yang mendustakan takdir, salah satu ajaran Islam. Keimanan kepada takdir bagian dari rukun Islam. Maka beliau menyampaikan ketegasan bahwa itu adalah ajaran Islam yang tidak boleh ditinggalkan, bahwa merupakan ajaran yang sangat penting, bahkan merupakan salah satu isi dari jawaban Rasulullah ketika ditanya mengenai akidah oleh malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam, ya. Ini salah satu contoh kiprah para sahabat. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, saya akan coba lebih cepat. Beliau antara lain punya peran besar ketika ada penyimpangan berupa al-khuruj dari kalangan Khawarij yang mulai memisahkan diri dari jamaah umat Islam dengan alasan bahwa Khalifah Ali ketika itu dianggap sudah melakukan dosa, lalu mereka punya ajaran bahwa pelaku dosa itu sudah kafir. Dan kalau pemimpin sudah kafir, maka oleh mereka disikapi, ditinggalkan, bahkan diperangi. Lalu kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu termasuk yang punya peran datang untuk menyadarkan mereka. Di kalangan tabi'in kita mengenal antara lain Khalifah Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau punya beberapa surat yang pada saat itu terutama berbicara mengenai pentingnya keimanan terhadap takdir di masa beliau. Yang ini sudah mulai ada dari kalangan umat yang mendustakan. Sa'id ibn Jubair juga punya beberapa karya yang berbicara mengenai takdir dan pentingnya al-i'tisam bis sunnah, pentingnya memegang erat sunnah Rasulullah SAW khususnya dalam persoalan akidah. Ibnu Sirin rahimahullah, salah satu kalangan tabi'in, murid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat khususnya yang ada di Madinah, juga punya peran besar ketika di saat itu mulai muncul bentuk kultus terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, at-tasyayyu yang ekstrim, Syiah yang mulai ekstrim, kemudian mulai munculnya kalangan Jahmiyah. Nah, ini di akhir-akhir masa tabi'in. Nah, beliau termasuk yang punya sikap tegas mengenai hal itu. Ini beberapa tokoh salaf di kalangan sahabat dan tabi'in. Kemudian kita mengenal juga setelah mereka ada Imam Al-Auza'i, punya beberapa risalah dalam akidah yang menegaskan apa itu sunnah yang harus dijaga dalam bidang akidah dan apa penyimpangan yang sudah muncul pada saat itu. Ada Imam Ats-Tsauri, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini imamnya orang Irak. Kalau Imam Auza'i itu imamnya orang Syam. Syam itu sekarang mencakup Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Ya, Palestina itu termasuk wilayah yang sekarang diaku oleh negara Zionis. Itu semua kawasan Syam dulu menjadi salah satu pusat kekhalifahan setelah Khulafa Rasyidun. Salah satu imam terkenalnya adalah Imam Al-Auza'i, dan beliau punya peran kuat untuk mempertahankan sunnah dan memerangi bid'ah khususnya dalam akidah. Begitu juga Imam Ats-Tsauri, beliau hidup di Irak. Di Irak kawasan Kufah dan sekitarnya merupakan kawasan yang di situ dulu bermunculan aneka macam penyimpangan dalam hal akidah. Mulai dari munculnya tasyayyu', munculnya rawafid, ya, kemudian munculnya khawarij. Lalu di situ juga muncul penyimpangan-penyimpangan yang lain, ya, termasuk misalnya di sekitar kawasan Kufah atau masih di Irak, di Basrah muncul kalangan Qadariyah yang mengingkari takdir.
Lalu di situ semakin ke timur mulai muncul penyimpangan-penyimpangan yang lain. Muncul di situ kalangan Mu'tazilah yang dia semi Khawarij, mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu memang akan masuk neraka, tetapi ketika dia di alam dunia tidak disebut mukmin, tidak disebut kafir. Tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Lalu dikatakan apa? Tidak punya label khusus, dia adalah fi manzilah baina al-manzilatain. Dia ada di tengah-tengah dua posisi mukmin dan posisi kafir. Ini mulai muncul semenjak murid-muridnya Al-Hasan Al-Basri. Jadi kalangan masih murid-muridnya kalangan tabi'in. Lalu kemudian ditambah dengan penyimpangan-penyimpangan yang lain dalam Mu'tazilah, penyimpangan mengingkari takdir, penyimpangan mengingkari sifat dan seterusnya. Nah, salah satu tokoh yang semangat untuk memerangi mereka adalah tokoh-tokoh ini. Kemudian juga Ibnul Mubarak, tokoh yang berasal dari wilayah yang lebih timur. Jadi kalau Al-Auza'i di wilayah Syam, Ats-Tsauri timurnya lagi, Ibnul Mubarak di timurnya lagi. Semakin banyak penyimpangan yang beliau rasakan. Tadi saya cerita ada penyimpangan Khawarij dan Syiah itu di awal-awal, masih di eranya para sahabat akhir-akhir. Lalu kemudian muncul penyimpangan terhadap keimanan kepada takdir itu di akhir-akhir sahabat, di era-era seperti eranya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Abbas dan seterusnya. Lalu kemudian muncul lagi penyimpangan Mu'tazilah, itu sudah di era tabi'in. Lalu setelah itu muncul yang namanya Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah ini satu kelompok yang punya penyimpangan seperti yang sudah dilakukan oleh Al-Jahm ibnu Safwan. Al-Jahm bin Safwan ini salah seorang pemikir dari arah timur, kalau tidak salah dari wilayah Tirmidz. Ya, mungkin sekarang ada di Asia Tengah atau Asia Selatan. Punya 3 penyimpangan besar. Dia punya penyimpangan yang khas Jahmiyah, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah. Bahkan mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah semuanya, kecuali mungkin beberapa nama yang lain, dengan alasan sifat itu sama dengan yang ada pada manusia. Lalu kemudian punya penyimpangan dalam hal masalah keimanan. Kalau tadi Khawarij mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu kafir, kemudian Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu tidak mukmin, tidak kafir, tetapi akan masuk neraka dan tidak bisa diberi syafaat. Maka ada juga kalangan yang menjadi lawan mereka, yaitu Murji'ah, yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu masih mukmin sempurna, karena keimanan itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang bagi kalangan Murji'ah. Kemudian keimanan itu bagi kalangan Murji'ah hanya terbatas pada ucapan, atau terbatas pada ucapan dan kepercayaan dalam hati saja, atau terbatas pada kepercayaan dalam hati saja, atau terbatas pada wawasan saja, pengetahuan saja. Inilah Murji'ah yang ekstrim, yang pelopornya adalah juga Al-Jahm bin Safwan. Jadi dia menganggap bahwa iman itu tahu. Orang yang tahu bahwa Allah itu Tuhan, berarti dia sudah beriman kepada Allah. Dia tidak kafir. Kalau macam itu, berarti iblis pun mukmin, karena iblis tahu Allah itu Tuhannya. Nah, ini konsekuensi dari Murji'ah yang ekstrim. Kemudian Jahm bin Safwan juga punya penyimpangan dalam bidang takdir, lawan dari Qadariyah tadi. Jadi kalau Qadariyah itu mengatakan bahwa apa yang kita perbuat hari ini, apa yang dilakukan oleh manusia, semua perbuatannya yang baik-baik seperti sholat, puasa, bersedekah, membaca Al-Quran dan yang lain, begitu juga perbuatan-perbuatan yang buruk, itu belum ditakdirkan oleh Allah, belum, tidak diciptakan oleh Allah.
Maka kalangan Jabariyah ini sebaliknya, mengatakan bahwa semua perbuatan sholat, puasa, bersedekah, atau yang buruk-buruk seperti berzina, mencuri, minum minuman keras, dan yang lain, ini semua pelakunya adalah Allah. Nah, ini kalangan Jabriyah. Mereka menganggap bahwa tidak ada fa'il kecuali hanya Allah semata. Nah, kalau Qadariyah mengatakan perbuatan manusia ini tidak ada kholiknya. Sebagian dari mereka mengatakan perbuatan manusia yang buruk itu yang tidak ada kholiknya, tapi yang baik ada kholiknya. Kalau Jabriyah ini mengatakan semuanya itu pelakunya bukan hanya kholiknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh penyimpangan yang sudah ada di era-era awal, ya, era-era akhir-akhir tabi'in dan setelah itu. Maka muncul para ulama-ulama ini. Ya, setelah generasi mereka atau dekat dengan generasi mereka ada juga Ibnul Majishun, salah satu ulama besar yang ada di Madinah. Beliau pernah terjerumus pada penyimpangan, ya, karena kalam, kemudian taubat sehingga lebih mengerti mengenai penyimpangan-penyimpangan itu, sehingga penjelasan beliau lebih banyak dibanding ulama lain yang belum pernah menyimpang. Ibnul Mubarak juga hidup di wilayah yang disitu banyak penyimpangan, sehingga penegasan beliau tentang sifat-sifat Allah, tentang tingginya Allah di atas langit dan yang lain-lainnya lebih kuat dibanding beberapa ulama yang hidup di sekeliling masyarakat yang masih normal akidahnya. Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, gurunya banyak imam di generasi itu, juga salah satu ulama besar yang punya peran tegas dalam bidang akidah, dalam menjaga umat. Salah satunya seperti kita kenal, ada orang datang bertanya, kaifastawa, bagaimana Allah itu beristiwa atau bersemayam? Kata beliau, al-istiwa'u ma'lum atau ghairu majhul, dan seterusnya. Ini salah satu contoh sikap tegas. Tapi beliau berada di lingkungan yang masih didominasi orang-orang berakidah lurus, sehingga strateginya adalah menjauhkan hal-hal yang buruk, jangan sampai ditanggapi. Beda halnya dengan ketika seseorang ulama itu hidup di wilayah yang sudah banyak penyimpangan, maka dia akan lebih getol untuk menghadapinya secara lebih rinci. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, salah satu murid Imam Malik, juga punya sikap yang tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan tadi, ya. Dan beliau sudah menyampaikan beberapa ajaran akidah yang diriwayatkan sampai sekarang. Lalu kemudian Imam Ishaq Ibn Rahuyah atau Ibn Rahuwai, Ishaq Ibn Ibrahim, ini salah satu juga imam besar di masa itu, juga dari wilayah timur. Kalau Imam Syafi'i, beliau lebih sering hidupnya di wilayah barat, di Mekah, di Madinah, pernah juga ke Irak lebih dari sekali. Kemudian akhirnya pergi ke wilayah Mesir. Kalau Imam Ishaq, kemudian setelahnya Imam Ahmad bin Hanbal, ini lebih sering di wilayah timur, wilayah yang sangat banyak penyimpangan. Nah, Imam Ahmad ini salah satu bintangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah seorang imam mutaqaddim, imam terdahulu, ya, yang juga penerus dari 3 generasi pertama, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan menjadi ikonnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena beliau punya jasa besar ketika saat itu Daulah Abbasiyah, ya, di masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, ya. Di masa-masa itu ketika mulai ada penyimpangan akidah mengenai sifat-sifat Allah, yang penyimpangan itu sudah masuk ke wilayah penguasa, bahkan dijadikan penguasa sebagai akidah resmi untuk menguji bahkan para ulama. Lalu kemudian yang tidak sesuai dengan mereka dipersekusi. Tentang paham apa persekusi, ya, dihimpit dengan kekerasan. Lalu tampillah Imam Ahmad tegas. Beliau tidak memberontak, merusak tatanan kekhalifahan yang secara umum masih menerapkan syariat Islam, tapi beliau punya sikap tegas untuk tidak mau menerima penyimpangan akidah. Oleh karena itu, beliau diibaratkan layaknya seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika sebagian masyarakat di lingkungan Islam itu
melakukan kemurtadan, maka beliau termasuk ulama pahlawan yang tegas memperjuangkan akidah salaf as-soleh di saat ada penyimpangan, termasuk ketika penyimpangan itu dikeluarkan dengan undang-undang oleh penguasa, tapi dengan tetap menjaga stabilitas umat supaya tidak rusak. Lalu kita sebut satu lagi, Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, salah satu ulama yang dikenal seluruh umat Islam di sepanjang zaman, di belahan bumi manapun, insya Allah rata-rata semuanya kenal dengan Imam Bukhari karena punya karya Sahihul Bukhari, Al-Jami' As-Sahih, Al-Musnad, yang merupakan buku yang paling sahih setelah Al-Quran karena isinya adalah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan sanad yang sangat kuat dari beliau sampai ke Imam Al-Bukhari, sehingga menjadi satu referensi yang sangat penting. Dan di buku itu pula Imam Bukhari punya perhatian besar terhadap masalah akidah, menjaga kelestarian akidah as-salaf as-soleh, akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab Sahihul Bukhari, terutama di bagian awal Kitabul Iman, ya, setelah kitab Bad'ul Wahyi, kemudian di bagian akhir ada kitab I'tisam, ada kitab At-Tauhid, Al-Iman war-Raddu 'alal Murji'ah. Kitab iman itu fokus utamanya membantah kalangan Murji'ah. Adapun kitab At-Tauhid ini fokus utamanya membantah kalangan Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah serta menjadi ijma' para ulama. Beliau juga punya kitab khusus dalam bidang akidah di luar Sahih Bukhari, di luar Al-Jami' As-Sahih, yaitu Khalqu Af'alil Ibad. Di situ juga ada bantahan terhadap kalangan Jahmiyah, terhadap kalangan Qadariyah, terhadap beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh generasi-generasi setelah sahabat yang tadi sudah kita ceritakan, termasuk penyimpangan berupa al-jabr, ajaran lawan dari kalangan Qadariyah. Ya. Saya lihat jam dulu. Ya, insya Allah saya percepat sedikit supaya kita buka nanti sesi tanya jawab. Ya, ini beberapa tokoh salaf dalam isu akidah. Jadi kalau kita ditanya, kalau kita mengaku atau ada orang mengaku sebagai salafi, tanyakan siapa imamnya. Ini contoh-contohnya. Dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in, dari kalangan a'immah mutaqaddimin, serta para tokoh yang melanjutkan mereka. Kita sebut singkat tokoh-tokoh yang melanjutkan mereka. Ya. Dari generasi ke generasi, mungkin sampai di abad ke-8 Hijriah. Ada Imam Ad-Darimi, Utsman ibn Sa'id, ya, murid dari Imam Ishaq bin Rahuyah yang tadi sudah kita ceritakan. Dan juniornya Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian ada Imam Ibn Qutaibah yang juga punya beberapa karya di bidang akidah, dan beliau ini terkenal sebagai khatibu ahli sunnah, sebagai ahli sastra dan ahli retorikanya ahlu sunnah wal jamaah karena kekuatan bahasa beliau. Ada Abu Hatim Ar-Razi, ini satu angkatan atau lebih muda sedikit dari Imam Al-Bukhari, ya. Itu dari ulama akidah sekaligus ulama hadis di wilayah Khurasan. Beliau punya kawan namanya Abu Zur'ah Ar-Razi. Keduanya pernah ditanya oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu mereka mendiktekan dikenal dengan Aqidatur Raziyain. Imam At-Tabari, penulis tafsir At-Tabari. Imam Abu Ja'far At-Tabari ini punya juga karya dalam bidang akidah dan sering membahas persoalan akidah ini dalam kitab tafsirnya. Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, salah satu ulama besar di dalam madhab Syafi'i dan juga merupakan salah satu murid Imam Al-Bukhari, punya kitab At-Tauhid yang menjelaskan sifat-sifat Allah dan bagaimana memahaminya dengan benar. Imam Al-Malati, Abul Husain Al-Malati, salah satu ulama yang juga punya perhatian besar terhadap isu akidah dan punya sorotan terhadap sekte-sekte atau firqah-firqah dalam bidang akidah. Ibnu Mandah, salah satu ulama besar, secara umum maupun kadang digolongkan sebagai bagian dari mazhab Hambali, ya, juga punya beberapa bantahan terhadap penyimpangan dalam bidang akidah. Lalu Al-Lalaka'i,
penulis Syarh I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, buku yang sangat tebal yang di situ isinya banyak nukilan akidah dari generasi sebelumnya. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Ya. Ini salah satu ulama besar dari wilayah barat, dari wilayah Maroko dan sekitarnya. Kemudian Imam Al-Baghawi, ya, yang punya Syarh Sunnah. Kemudian As-Silafi, ini Abu Thahir As-Silafi, salah satu ulama rujukan penting dalam periwayatan aneka macam sanad hadis, sanad kitab-kitab dan yang lainnya. Punya beberapa bait-bait syair yang menjelaskan akidahnya, termasuk mendaftar siapa-siapa tokoh penyimpangan akidah sepanjang zaman. Kemudian Abdul Ghani Al-Maqdisi, salah satu ulama di mazhab Hambali, yang beliau wafat di penghujung abad ke-6 Hijriyah, sebelum abad ke-7. Salah satu tokoh yang juga sempat dipersekusi akibat konflik antara Salafi dan Asy'ari di masanya. Dan beliau punya karya dalam bidang akidah, Al-Iqtisad fil I'tiqad, sangat kuat ingin menjaga tradisi dari as-salaf as-saleh, tidak memasukkan pemikiran-pemikiran baru yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Ibnu Qudamah Muwafaquddin, salah satu tokoh terbesar dalam mazhab Hambali sepanjang sejarah, juga punya bantahan, punya karya-karya banyak yang membantah penyimpangan, khususnya dalam persoalan tingginya Allah di atas arsy dan dalam persoalan kalamullah, persoalan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam, yang sangat terkenal, dan beliau hampir semua sekte penyimpang dalam bidang akidah punya kitab tertentu untuk membantah mereka, baik dari kalangan mutakallimin, dari kalangan falasifah, ya, dari kalangan batiniyah, dari kalangan Rafidhah dan yang lainnya. Lalu juga Ibnu Zahabi, Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, salah satu ulama hadis, ulama sejarah yang juga punya perhatian besar terhadap akidah dan sering sekali menyarankan pembaca karya-karyanya untuk merujuk kepada as-salaf as-saleh, karya-karya as-salaf as-saleh. Bahkan beliau punya semangat untuk menjauhkan masyarakat dari pembahasan-pembahasan baru yang kurang penting, yang tidak menjadikan seseorang itu aman akidahnya. Ini beberapa contoh tokoh penerus mazhab salafi. Jadi kalau kita tadi sudah sampaikan beberapa contoh salaf, kemudian inilah penerus dari mereka antara lain, ya. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Sebelum itu, ini beberapa contoh gambaran, ya, buku-buku yang menjelaskan akidah as-salafus saleh. Khalqu Af'alil Ibad karya Imam Bukhari, Aqidatur Raziyan karya Abu Hatim dan Abu Zur'ah riwayat Ibnu Abi Hatim, Kitabut Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah, Ar-Risalah ini punya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, salah satu ulama fikih Maliki yang menulis buku fikih didahului dengan pendahuluan akidah. Di situ menegaskan akidah salafus saleh, ya, seperti bahwa Allah Subhanahu wa taala wa innahu mustawina 'alal 'arsyil majid bidzatihi, misalnya. Ada penegasan-penegasan baru yang bukan sebuah bid'ah tapi menegaskan apa yang sebelumnya sudah terkenal di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Fatwa Al-Hamawiyah atau Al-Futiyah Al-Hamawiyah ini karya Ibnu Taimiyah yang salah satunya menjadi sebab beliau dipenjara. Padahal kalau kita baca isi kitab ini, dominasinya mayoritas adalah kutipan dari para ulama-ulama terdahulu dari kalangan Ahlus Sunnah dan yang berafiliasi dengan mereka, termasuk kutipan dari kalangan mutakallimin, dari kalangan mutasawwifin yang sesuai dengan akidah as-salafus saleh. Al-Ibanah Ibnu Battah Al-Akbari, salah satu kitab besar, dan beliau punya ringkasannya Al-Ibanah As-Sughra juga, yang mengutip banyak sekali pernyataan-pernyataan ulama mutaqaddimin dan as-salafus saleh mengenai akidah. Aqidatus salaf wa ashabil hadis atau ashabil hadis. Ini karya Imam Abu Utsman As-Sabuni, salah satu ulama besar dalam madhab Syafi'i, yang juga menjelaskan dari judulnya sudah kita tahu ini Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Kemudian Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. At-Tahawiyah itu matan kecil dalam madhab Hanafi karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi, masih kerabatnya Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Lalu syarah terbaiknya disyarah oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi.
Ya, ulama yang datang setelah eranya Ibnu Taimiyah dan Az-Zahabi, bahkan setelah eranya Ibnu Katsir, menjelaskan rincian yang benar sesuai dengan as-salafus saleh. Tajridut Tauhid al-Mufid ini karena Imam Al-Makrizi, salah satu ulama sejarah di Kairo, di Mesir, yang di situ fokus terhadap persoalan tauhid, khususnya tauhid ibadah, yang ini banyak dilupakan pembahasannya dalam buku-buku mutakallimin. Lalu saya sebutkan satu contoh lagi, Ma'arijul Qabul, karya ulama baru beberapa waktu yang lalu. Syekh Hafidz Al-Hakami yang membuat satu nazam syair, ya, sekitar 300 bab, 300 bait, kemudian disyarah dengan Ma'arijul Qabul, mencakup hampir semua pembahasan akidah. Jadi ini saya sebutkan karena salah satu kitab yang menyeluruh. Beberapa kitab yang sebelumnya kadang hanya fokus di satu pembahasan, tapi kitab Ma'arijul Qabul salah satu rujukan yang bahasanya mudah karena ditulis oleh ulama yang belum jauh dari era kita, tapi pembahasannya sangat menyeluruh, sehingga ketika ingin dijadikan sebagai diktat untuk sekolah atau kuliah atau pesantren cukup cocok. Ya, apalagi juga punya ada beberapa tokoh lain yang meringkas karya-karya semacam ini. Baik, saya lanjutkan sekarang poin yang kedua, at-ta'rif bil al-madhhab al-asy'ari. Ya, sama seperti tadi, tapi saya insyaallah akan lebih cepat. Pertama kita mulai dari nama. Ya, Asy'ari itu nisbat ke Abul Hasan al-Asy'ari, Ali ibnu Ismail, salah satu tokoh yang hidup di Basrah, kemudian nanti hidup juga di Baghdad. Tokoh ini lahir di sebuah keluarga, ya, yang pimpinannya adalah seorang Mu'tazilah terkenal, Abu Ali Al-Jubba'i, bapaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan mayoritas sejarawan sepakat termasuk dari kalangan Asy'ariyah bahwa beliau sempat sekitar 40 tahun, mungkin menghitungnya semenjak kecil, hidup sebagai seorang Mu'tazilah atau hidup dalam lingkungan Mu'tazilah, lalu memisahkan diri dari mereka, menolak pemikiran Mu'tazilah, kemudian berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dalam bahasa beliau berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Hadis, sehingga belajar kepada Zakaria As-Saji. Beliau menerima banyak sekali pengajaran tentang akidah Ahlul Hadis, yaitu akidah As-Salafus Saleh. Lalu beliau tuangkan itu antaranya dalam bukunya Maqalat Al-Islamiyyin. Tapi masih ada sisa-sisa beberapa pemikiran ketika era Mu'tazilah maupun pemikiran baru yang mengkanter Mu'tazilah, tapi pergi dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain. Pergi dari ekstrem kanan ke ekstrem kiri. Pergi dari ekstrem Qadariyah ke ekstrem Jabariyah. Lalu di akhir hayatnya juga beliau belajar lagi dengan ulama-ulama di Baghdad, ya, khususnya dari kalangan Hanabilah, sehingga menulis buku Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Ini Abul Hasan al-Asy'ari yang dikenal sebagai orang yang taubat dari Mu'tazilah dan berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam beberapa isu dinilai ada beberapa hal yang berbeda dengan Ahlul Hadis. Bukan karena sengaja berbeda lalu membuat konfrontasi, tapi memang seseorang yang punya semangat, ya, dia ingin melangkah barangkali 100 meter, bisa jadi hanya sampai 50 meternya, atau bisa jadi hanya sampai 70 meternya, atau bisa jadi ada salah referensi, seperti ketika mereferensikan Ibnu Kullab, ya, Abdullah bin Sa'id Ibnu Kullab, yang dikenal sebagai salah satu tokoh yang juga berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi punya beberapa pemikiran yang bermasalah terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan terkait dengan status Al-Qur'an atau kalamullah, dan ditahdzir umat ini dari beliau antaranya oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, beberapa pemikiran Ibnu Kullab ini masuk ke dalam pemikiran Al-Asy'ari. Kalau kita baca pada konsep beliau tentang fi'il dan maf'ul, ya, kadang-kadang lebih ekstrim daripada konsepnya Ibnu Kullab. Lalu kita baca konsep beliau terkait dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran itu kalamullah? Semuanya sepakat kalamullah. Tapi kalamullah ini apa? Apakah kalamullah itu hanya makna saja?
Ataukah kalamullah itu juga ungkapan-ungkapan? Bismillahirrahmanirrahim, kalamullah. Alhamdulillahirabbil alamin, ungkapan ini adalah kalamullah. Ataukah yang merupakan kalamullah hanya maknanya saja? Kemudian maknanya ini banyak ataukah satu? Kemudian maknanya ini bersifat baru ataukah lama? Ini ada isu-isu yang agak detail, tapi disitulah salah satu sebab kenapa muncul yang namanya al-madhab al-Asy'ari. Jadi walaupun Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari ini punya afiliasi ke Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menghendaki untuk mengikuti para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan konon beliau datang ke Imam Al-Barbahari untuk menyampaikan kitab Al-Ibanah, untuk menunjukkan kecocokan beliau dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya juga ke murid-murid dan pengikut Imam Ahmad. Tapi kemudian beberapa pemikiran yang masih bermasalah ini mengkristal, ya, dikembangkan oleh beberapa pengikutnya sehingga menjadi berbeda jelas dengan ahlul hadis. Lalu ada konfrontasi, ada perdebatan. Itu yang akan kita bahas pada perbedaan-perbedaan. Ya. Kalau secara umumnya kita bisa bagi kalangan Asy'ariyah mulai dari Abul Hasan Al-Asy'ari sampai era belakangan, itu ada 4 fase. Pertama fase mutaqaddimin, ya, nanti kita sebut siapa orang-orangnya yang masih dekat dengan keotentikan pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu fase pengaruh Mu'tazilah, mulai ada hal baru masuk ke dalam mazhab Asy'ari. Diakibatkan pengaruh dari Mu'tazilah atau dari ajaran yang sama dengan ajaran Mu'tazilah. Kemudian muncul lagi pengaruh dari filsafat belakangan. Kemudian baru ada fase pembakuan ajaran, di mana ajaran sebuah mazhab ditulis dengan rapi, dikatakan inilah mu'tamadnya mazhab al-Asy'ari. Itu era belakangan. Tokoh-tokohnya antara fase mutaqaddimin ini adalah Al-Baqillani, Al-Qadhi Al-Baqillani, tokoh yang punya mulai masuk pengaruh Mu'tazilah itu. Ikonnya adalah Abul Ma'ali Al-Juwaini. Kemudian fase pengaruh filsafat ini Abu Abdullah Ar-Razi. Kemudian fase pembakuan ajaran ini oleh As-Sanusi atau As-Sunnausi, ya, dengan beberapa karya beliau. Kita lihat secara ringkas juga tokoh-tokoh Asy'ariyah yang cukup berpengaruh. Kalau sebelum Asy'ariyah tadi proto itu artinya generasi yang mendahului. Ya, itu pemikirannya dari tokoh-tokoh semisal ini, Ibnu Kullab, Imam Al-Harith Al-Muhasibi, kemudian Abu Ali Al-Qalanisi. Ini satu angkatan atau lebih tua sedikit dari Imam Al-Asy'ari. Kemudian tokoh di dalam mazhab Asy'ariyah itu yang menjadi rujukan utama, ya, yang di situ kita ketahui isi dari mazhab Asy'ari. Nah, terutama ini Al-Asy'ari, kemudian Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Thayyib Al-Baqillani, ya. Ini salah satu tokoh Asy'ariyah terbaik sepanjang zaman. Kemudian Ibnu Furaq, ya, Abu Bakar Ibnu Furaq dari wilayah timur, masih kalangan mutaqaddimin, ya. Lalu kemudian Abdul Qadir Al-Baghdadi, ya, kurang punya pengaruh merata ke perjalanan madhab, tapi punya kitab-kitab yang cukup lengkap mengenai akidah. Lalu Al-Juwaini di sini yang Al-Juwaini yang junior, ya, yaitu Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini, punya kitab Al-Irsyad, punya kitab Asy-Syamil. Dan inilah salah satu rujukan utama dalam mazhab Asy'ariyah sepanjang sejarah, khususnya kitab Al-Irsyad. Lalu belakangan beliau juga punya kitab Ar-Risalah An-Nizamiyah, yang ternyata punya beberapa perubahan pemikiran, khususnya dalam 2 masalah. Masalah boleh tidaknya mentakwil ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah. Kalau di Al-Irsyad dan Asy-Syamil beliau menganjurkan, bahkan setengah mewajibkan. Kalau di Risalah Nizamiyah ini mengharamkan. Lalu kemudian punya rujuk, artinya berubah pemikirannya dalam masalah takdir, dan menyerukan tidak usah kita taklid, ya, mudahnya itu tidak usah kita taklid dengan pimpinan mazhab kita Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, tapi harus berani memberikan koreksi dalam persoalan tentang takdir Allah. Apakah hamba itu adalah pelaku dari perbuatannya atau bukan? Apakah kemampuan hamba dalam berbuat itu punya pengaruh atau tidak? Ada kesan langsung atau tak? Nah, ini
Di situ beliau terang-terangan berbeda dengan Asy'ariyah dalam masalah takdir. Padahal ini salah satu masalah yang khas sekali dalam mazhab Al-Asy'ari. Ya, masalah teori kasab Al-Asy'ari. Kemudian Al-Ansari, ya. Al-Ansari ini muridnya Al-Juwaini, ya. Dan juga yang mensyarah kitab Al-Irsyad, ya. Kemudian Al-Ghazali juga salah satu murid Al-Juwaini, tapi lebih punya independensi. Beliau punya beberapa kitab akidah yang khas Asy'ariyah. Ya, satu kitab matan ringkas yang dimasukkan dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian punya juga Al-Iqtisad fil I'tiqad. Lalu belakangan beliau juga menulis Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Ingin menjauhkan ilmu kalam yang sudah diperjuangkan tadi dari kalangan awam. Artinya cukup dia diibaratkan obat yang kalau diberikan kepada orang sehat justru akan membuatnya sakit. Obat ini hanya diberikan kepada orang yang sakit, itu pun diberikan dalam kadar yang singkat. Dan Al-Ghazali ini salah satu tokoh pertama dalam mazhab Asy'ari yang secara rinci mengkonsepkan metode tafwid dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sudah disinggung oleh gurunya Al-Juwaini dalam Risalah Nizamiyah, tapi kemudian rincinya secara tegas dilakukan oleh Al-Ghazali dalam Iljamul Awam. Lalu Asy-Syahrastani, Abul Fath, ini murid dari Al-Ansari, Abul Qasim Al-Ansari yang merupakan muridnya Al-Juwaini. Punya beberapa karya yang lebih independen. Ya. Beliau punya karya Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Lalu punya buku juga yang membantah kalangan falasifah. Lalu kemudian punya buku Al-Milal wan Nihal yang menjelaskan aneka banyak sekte, terlepas dari tingkat keakuratannya ketika menyampaikan pandangan para sekte. Tapi ini salah satu tokoh yang punya pengaruh besar. Dan salah satu pemikiran Asy-Syahrastani yang bagus dalam mazhab Asy'ariyah adalah pemikiran beliau bahwa seorang manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus melalui dalil. Tapi sudah cukup dengan fitrah dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tertuntut harus melakukan nazar atau analisa untuk sampai pada kesimpulan baru kemudian beriman. Nah, ini sesuatu yang unik dalam mazhab Asy'ariyah, karena umumnya kalangan Asy'ariyah mengatakan bahwa pengetahuan terhadap Allah itu tidak badihi, tidak otomatis, tidak fitri, tapi harus dihasilkan dengan usaha berupa nazar atau analisis. Kalau tidak analisis berarti dia hanya taklid akidahnya. Lalu nanti kita sebut di bagian akhir ya, As-Sanusi ini termasuk tokoh yang menganggap bahwa beriman karena taklid itu tidak sah. Kalau orang beriman imannya tidak sah, berarti apa status dia? Kafir. Ya. Oleh karena itu As-Sanusi menulis banyak buku untuk mengajari umat Islam menurut versi dia agar mengenal akidah berdasarkan dalil, supaya imannya sah, supaya mereka tidak masuk neraka. Maka punya buku Al-Kubra, ya. Al-Aqidah Al-Kubra. Ini julukannya. Tidak cukup diringkas menjadi Al-Wusta, kemudian menjadi As-Sughra, kemudian menjadi Sughra. Kemudian juga ada Aqidatun Nisa wal Wildan, akidah untuk kalangan ibu-ibu dan anak-anak kecil yang mudah dipahami oleh kalangan awam. Untuk apa? Karena semangat jangan sampai mereka tahu akidah hanya taklid, bukan berdasarkan dalil. Karena anggapan bahwa kalau hanya berdasarkan taklid atau tidak berdasarkan dalil, akidahnya tidak sah, imannya tidak sah, dan konsekuensinya sangat berat. Padahal akidah ini sudah dikenal sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara fitrah manusia sudah mengenal Allah dan seterusnya. Kalau orang sudah tahu dan yakin, lalu keyakinan dan pengetahuan itu sudah sesuai dengan kenyataan, maka tidak perlu dituntut untuk berdalil. Apalagi dituntut untuk menganalisis. Apalagi dituntut untuk ragu terlebih dahulu supaya mencari dalil. Kita semua misalnya tahu bahwa kita ini ada, ya. Kita tahu bahwa kita ini ada tanpa dalil, karena ini sudah kita rasakan langsung. Dan yang diperlukan dalil itu adalah sesuatu yang memang belum diketahui secara meyakinkan.
kita ada juga Ibnul Arabi, murid dari Al-Ghazali. Beliau salah satu ulama di kalangan timur, di kalangan barat ya, dari wilayah Maroko dan sekitarnya. Ada Abu Abdullah Ar-Razi, salah satu tokoh konseptor besar dalam madzhab Asy'ariyah, yang bersikap kritis, tidak hanya menerima begitu saja ajaran dari mutaqaddimin, ajaran dari Al-Juwaini, tapi mengkritisi argumentasi mereka satu demi satu. Yang kadang-kadang keterlaluan kritisnya sampai sesuatu yang sudah meyakinkan pun beliau ragukan. Al-Amidi juga mirip. Abul Hasan Al-Amidi ini salah satu tokoh pemikir Asy'ariyah yang sangat kritis. Kalau kita baca beberapa buku beliau, apa yang ditulis atau disampaikan oleh Al-Asy'ari, disampaikan oleh Al-Juwaini, semuanya rata-rata beliau kritisi. Lalu kadang-kadang tidak ada lagi yang diterima, sehingga beliau mengajukan argumentasi baru. Argumentasi baru itu belum tentu lebih kuat daripada yang sebelumnya. Nah, ini persoalannya. Karena itu Al-Amidi dikenal sebagai tokoh yang sering tawakuf, sering abstain, tidak punya sikap tegas. Jadi ternyata kadang-kadang seseorang ketika mendalami kalam, dan bukan kadang-kadang ya, sering dia menemukan argumentasi pihak yang ini dengan yang ini berbenturan, sehingga sulit bagi dia mengambil keputusan. Biasanya dua-duanya memang keliru, yang benar adalah pilihan yang ketiga. Lalu Al-Baydawi ya, ini masih satu haluan dengan Ar-Razi. Kemudian Al-Iji ya, punya kitab terkenal Al-Mawaqif, yang kemudian ketika disyarah dia menjadi kitab, salah satu kitab induk kalangan belakangan madzhab Asy'ari, tapi tidak memiliki banyak penambahan opini baru selain yang sudah disampaikan oleh kalangan mutaqaddimin, kalangan yang sudah terpengaruh Mu'tazilah, dan kalangan yang sudah terpengaruh falasifah. Nah, saja Al-Iji dikenal punya keunikan dalam madzhab Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa kalamullah itu ada hurufnya. Kalamullah yang sifat Allah itu ada hurufnya. Ini sesuatu yang unik dalam madzhab Asy'ari. Bahkan beliau berusaha menisbatkan itu kepada Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri sebagai salah satu qaul dari dua qaulnya. As-Sanusi yang tadi sudah kita bahas ya. Ada yang membacanya As-Sinnausi. Kemudian Al-Bajuri, ini salah seorang tokoh belakangan ya, salah seorang syekh dari Al-Jami Al-Azhar atau masjid atau Universitas Al-Azhar. Beliau antara lain mensyarah beberapa kitab akidah termasuk kitabnya As-Sanusi ya, dan punya beberapa perbedaan dengannya. Oleh karena itu kalau kita ingin melihat bagian akhirnya perjalanan madzhab Asy'ari, kita antara lain bisa mengambil karya-karya dari dua tokoh ini, As-Sanusi dan Al-Bajuri rahimahullah. Nah, sekarang yang terakhir. Sebelum itu kita tampilkan beberapa contoh referensi. Ini Al-Luma' karya Abul Hasan Al-Asy'ari, salah satu kitab yang awal beliau tulis ketika keluar dari Mu'tazilah. Ini Al-Luma' As-Saghir, ada lagi Al-Luma' Al-Kabir. Al-Luma' ini juga sudah disyarah oleh Al-Baqillani. Ya, di situ masih jelas kentara konsep kasabnya, kemudian jelas kentara konsep fi'il dengan fa'il dan seterusnya. Al-Ibanah An-Usulid Diyanah juga kitabnya Al-Asy'ari. Al-Insaf karya Al-Baqillani, Al-Irsyad karya Al-Juwaini, Al-Iqtisad fil I'tiqad ini karya Al-Ghazali, Nihayatul Iqdam Asy-Syahrastani, murid dari muridnya Al-Juwaini, Kitabul Arba'in fi Usuluddin ini karya Ar-Razi, Afkarul Afkar ini salah satu karya besar punya Abul Hasan Al-Amidi, Aqidatu Ahli Tauhid ini As-Sanusiyah Al-Kubra ya. Kemudian Hasyiyah ala Jauharatit Tauhid, sebuah penjelasan terhadap sebuah nazam dalam tauhid karya Al-Bajuri, yang semuanya ini seandainya cukup orang membahas ini, insya Allah secara umum sudah tergambar bagaimana madzhab Al-Asy'ari. Waktu habis, Ustaz? Ya, insya-Allah kita boleh mulakan dengan sesi soal jawab. Oke, sambil kita buka sesi soal jawab, saya akan buka slide terakhir. Ini topik-topik utama yang patut disoroti kalau kita membahas perbedaan antara madzhab Salafi dan madzhab Asy'ari. Ya. Masing-masing topik ini butuh daurah sendiri atau perlu kuliah 4 tahun mungkin. Ya. Tapi nanti bisa kita sampaikan ringkasannya di akhir pembahasan. Silakan, Ustaz. Jadi insyaallah kita
buka untuk soal jawab, untuk ditujukan kepada Al-Fadhil Ustaz Nidal Mashhud yang berkaitan dengan tajuk saja. Jangan duk tanya bab fiqh pula. Jadi dengan ini saya menjemputlah kita bagi belah pihak asatizah yang ni kaum muslimat pula. Jadi insyaAllah siapa yang nak tanya boleh angkat tangan ataupun dia boleh bangkit untuk ke mic untuk dia bercakap, insyaAllah. Siapa angkat tangan kita bagi mic, dipersilakan. Sebab mic yang disediakan itu wireless tanpa wire. Ada tak muslimat? Ustazah-ustazah? Boleh duduk pun boleh. Duduk, insyaAllah kita ada petugas yang boleh serah mic. Angkat tangan dia. Ada tak ustazah-ustazah? Tak ada. Ataupun boleh tulis di kertas, saya ambil, saya kemukakan soalan di sini. Kalau ada tulis di kertas tu, angkat tangan, kami ada petugas yang boleh ambil kertas soalan tu. Ada tak? Ustazah-ustazah, sebab kita tak boleh tunggu lama ni untuk soal jawab. Ada, ni abang kita yang berdiri ni. Ya. InsyaAllah soal jawab ni kita buka sampai insyaAllah dalam pukul 12.20 itu kita stop lah. Ada tak asatizah? Tak apa, kita bagi ruang soalan kepada para peserta muslimin di kalangan lelaki pula. Sementara nak tunggu ada soalan bertulis daripada ustazah-ustazah, insyaAllah. Jadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua persoalan yang mungkin soalan basic. Persoalan pertama ialah sejak kebelakangan ini ataupun dah agak lama kita sering kali mendengar perbahasan tentang Allah wujud tak bertempat, Allah wujud bila makan. Jadi persoalan saya adalah, adakah ini salah satu perkara yang berasal usul daripada fahaman Asy'ariyah, kembali kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, ataupun ianya datang daripada sumber yang terkemudian yang bukan daripada beliau? Soalan yang pertama. Dan yang kedua, soalan saya ialah, apakah keperluan untuk kita berbincang secara terlalu mendalam secara falsafah tentang sifat-sifat Tuhan, tentang ayat mutasyabihat, yang sampai dia semakin lama semakin mengelirukan dan menyebabkan kita semakin lama mungkin semakin terpesong, wallahu alam, tentang perkara yang kita sendiri pun tak tahu hakikatnya macam mana. Adakah keperluan untuk kita berbincang sampai ke tahap itu, ataupun ianya hanya sekadar perbincangan yang membuang masa? Wallahu alam. Terima kasih. Masih ada tanya atau langsung jawab? Jadi insyaAllah Ustaz jawab yang dulu, insyaAllah. Baik, yang kedua dulu ya. Pertanyaan yang kedua. Adakah penting kita membahas persoalan-persoalan akidah atau filsafat ini sampai terlalu mendalam? Sebetulnya jawabannya tergantung pada isi pembahasan kita. Tergantung isi pembahasan kita. Kalau isi pembahasan kita isi dengan penjelasan-penjelasan yang berasal semata dari opini manusia, ya, apalagi dari aneka macam aliran yang jauh dari Islam, ya, aliran-aliran yang ada di Yunani, aliran yang ada di India, aliran yang ada di Cina, secara langsung maupun yang sudah diambil ke dunia Islam, maka dia menjadi pembahasan yang tidak berguna untuk menambah keimanan, untuk menambah wawasan akidah Islam. Kenapa? Karena dia bukan sumber yang diakui sebagai sumber yang otoritatif untuk akidah Islam. Ya, itu.
Tapi dia punya kegunaan untuk menunjukkan kepada kita betapa nikmatnya akidah Islam. Seperti kata para sahabat antara Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang kalau tidak mengenal jahiliyah, dia kurang merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya tauhid. Maka salah satu cara kita memperkuat nikmat perasaan kita terhadap nikmatnya akidah Islam, kita membaca akidah-akidah yang bercanggah dengan kebenaran. Akidah-akidah yang menyimpang akan kita tahu, oh, nikmat sekali orang Islam mendapatkan petunjuk seperti ini. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita isi pembahasan akidah ini dengan sumber-sumber yang memang otoritatif, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran yang membahas rinci sifat-sifat Allah, berapa banyak sifat Allah disebutkan dalam Al-Quran, kemudian dirinci sebagiannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh, kita tahu Allah Qadir dan ala kulli syai'in qadir. Dan Allah juga fa'alun lima yurid, melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi Allah maha mampu dan juga maha melakukan apa yang dikehendakinya. Ini secara umum kita sudah paham, kita bisa amalkan, kita bisa hayati akidah itu. Tapi kalau kita ditambah dengan rincian dari Rasulullah, oh ternyata Allah mentakdirkan langit dan bumi ini dengan terlebih dahulu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit bumi. Allah sudah mencatatkan takdir itu dalam Lauh Mahfuz. Allah menciptakan kolam, satu makhluk yang khusus diberikan tugas untuk mencatat takdir di atas Lauh Mahfuz. Lalu kemudian ketika manusia mulai muncul janin dalam perut ibunya, Allah juga memerintahkan malaikat untuk menuliskan catatan takdir 4 perkara. Menuliskan umurnya, menuliskan rizkinya, menuliskan amalnya, menuliskan nasibnya, apakah menjadi orang yang bahagia ataukah menjadi orang yang durhaka. Lalu kemudian setiap tahun untuk masyarakat bumi, Allah juga menurunkan catatan takdir kepada malaikat, yaitu di suatu malam yang kita kenal sebagai Lailatul Qadri, yang di situ semua takdir setahun dihimpun. Nah, ini rincian-rincian yang berguna. Kenapa? Sumbernya benar, otoritatif, dan bisa menambah iman. Itu pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan pertama, apa tadi? Tentang apa, Ustaz? Yang pertama tadi? Ya. Maaf, ini lupa ya. Sifat manusia. Allah ini wujud bila makan. Oh ya, Allah wujud bila makan, ya. Kalau kita mau makan juga wujud bila kita makan. Ya, ini salah satu ungkapan. Pertanyaannya, apakah otentik dari Abul Hasan Al-Asy'ari atau belakangan? Jadi begini, ada dua isu di dalam ungkapan itu, bahwa Allah tidak punya tempat, tidak punya makan, dan bahwa Allah tidak dinyatakan di atas alam, yang kemudian dalam bahasa belakangan disebut tidak punya arah. Ya. Kalau pernyataan bahwa Allah tidak punya tempat, itu sudah ada dalam pernyataan Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi yang dimaksud oleh beliau dengan tempat bukan ruang, bukan posisi. Yang dimaksud oleh beliau sebagai tempat adalah jism yang ada di bawah jism yang lain, yang jism ini menyangga jism di atasnya, menopang jism di atasnya, itulah tempat. Jadi kalau kita punya misalnya ini jism, ya, benda yang tersusun ditaruh di atas meja, meja ini menyanggah ini, maka kita katakan benda ini punya tempat. Sebab kalau yang di bawah diambil, dia akan jatuh. Itu tempat. Tapi bukan ruang atau posisi. Itu maksud dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Lalu penambahan berikutnya kemudian ada. Nah, tapi yang diperjuangkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai akidah, kalau kita baca di Maqalat Islamin, kita baca di Al-Ibanah, adalah justru penegasan posisi Allah alal arsy, di atas arsy. Bahkan ketika Al-Baqillani, salah satu kalangan mutaqaddimin, ya, mengajukan satu pertanyaan, apakah Allah itu fi kulli makan, ya, ataukah apakah Allah itu fi kulli makan? Beliau mengatakan kalla wallah, ya. Justru jawabannya adalah bal alal arsy.
di atas arsy. Jadi pernyataan bahwa Allah tidak punya tempat itu memang sudah ada dalam madzhab al-Asy'ari, tapi yang beliau maksud dengan tempat adalah jism yang menyangga jism yang lain. Karena Allah baginya bukan jism dan tidak disangga oleh jism apapun, maka berarti tidak punya tempat. Tapi tidak punya tempat bukan berarti tidak ada di atas. Nah, ini Abul Hasan al-Asy'ari termasuk Ibnu Kullab menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas alam dan terpisah dari alam. Yang itu juga bagian dari akidah madzhab salafi. Bahkan dinyatakan seperti oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad, huwa 'alal 'arsy yakrubu min 'ibadihi kaifa yasha. Allah itu di atas arsy-Nya dan bisa mendekat kapan saja ke siapa saja yang dikehendakinya. Allahu a'lam. Silakan. Jadi alhamdulillah jawapan yang jelas beserta dengan contoh-contoh yang diberikan tadi. Jadi sesi soalan masih dibuka lagi. InsyaAllah bagi sesiapa yang berminat untuk disoal lagi berkenaan dengan tajuk yang dibentangkan oleh Ustaz Nidhal tadi. Nanti mungkin di akhir saya minta sekitar 5 menit untuk memberikan brief penjelasan tentang ini. Boleh, insyaAllah. Setelah tanya jawab. InsyaAllah. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, adakah Ustaz bersetuju sekiranya dikatakan Asy'ariyah ini mengikuti akidah Imam Abu Hanifah dalam banyak perkara? Contohnya dalam bab iman. Di sisi Imam Abu Hanifah, tasdiq bil qalbi itu adalah aslul iman. Sedangkan syahadah dan amal itu adalah mustakmilul iman, penyempurna iman. Dan ini juga selari dengan manhaj Asy'ariyah. Dan di dalam akidah Tahawiyah disebut bahawa Allah ini maha suci dari had, anggota dan arah. Ini juga selari dengan Asy'ariyah. Jadi apakah pendapat Ustaz dalam perkara ini? Jadi insyaAllah Oke. Okay. Bismillah, alhamdulillah. Ya, akidah Asy'ariyah dengan akidah Hanafiyah dalam persoalan iman berbeda. Ya, berbeda. Dalam akidah Hanafiyah, iman itu definisinya atau pengertiannya adalah keyakinan dalam hati plus pernyataan dengan lisan. Ada dua, keyakinan dalam hati dan pernyataan dalam lisan. Adapun amal dikeluarkan dari definisi iman. Kalau kalangan pendahulunya seperti Abu Hanifah sendiri, kemudian beberapa murid yang dekat dengan beliau tetap memasukkan iman sebagai syarat dari, memasukkan amal sebagai syarat dari iman, tapi bukan masuk sebagai rukun iman, tapi merupakan syarat. Ini intinya juga samalah, mirip atau serupa. Kita tahu dalam fikah misalnya orang niat solat itu dijadikan oleh mazhab Syafi'i sebagai rukun, oleh mazhab Hambali dijadikan sebagai syarat. Tapi dua-duanya konsekuensinya sama. Kalau tidak dilakukan tidak sah. Nah, begitu juga ini. Jadi iman bagi Abu Hanifah itu keyakinan dalam hati dan ucapan dalam lisan, tidak termasuk amalan. Tapi kalau amalan tidak dilakukan, dua ini juga tidak sah. Ya, kalau bagi ahlu sunnah wal jamaah yang lebih senior, kalangan as-salaf as-soleh, pengikut para sahabat, juga kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in serta para imam sampai sekarang, mereka tegas-tegas mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Qaul itu artinya perkataan dalam hati dan lisan, amal itu artinya perbuatan dalam hati maupun dalam anggota badan. Nah, jadi ada mengungkapkan seperti Imam Ats-Tsauri qaulun wa amalun wa niyyah supaya mencakup tiga-tiganya. Ya, ada mengatakan qaulun wa amalun wa niyyah dan muwafaqatus sunnah, amalannya harus sesuai dengan sunnah. Tapi intinya ini yang diperjuangkan, memasukkan amal sebagai bagian inti dari akidah. Adapun dalam madzhab Al-Asy'ari yang lebih dikenal, ya terutama diperjuangkan oleh Al-Baqillani, mereka hanya mengatakan iman itu hanya tasdik. Tasdik saja, percaya, itulah iman. Adapun amal dan syahadat ini bukan bagian dari definisi iman. Jadi definisi iman dalam mazhab Asy'ari lebih minimalis dibanding mazhab Hanafi, dan keduanya lebih minimalis dibanding mazhab Salafi. Ini secara
yang beredar di kalangan mutakalliminnya ya. Tapi kalau kita lihat kalangan Asy'ariyah khususnya dari kalangan fuqaha, mereka lebih mengikuti mazhab Syafi'i bahwa al-imanu i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Banyak Asy'ari atau kalangan Asy'ariyah yang lebih mengikuti konsep ini, konsepnya para fuqaha dan konsepnya salaf termasuk Imam Syafi'i dibanding konsepnya Al-Asy'ari ya, yang ternyata serupa dengan konsepnya As-Solihi, salah satu kalangan Murji'ah Jahmiyah ya, yang mengatakan bahwa iman itu hanya tasdik saja. Nah, ini sisi perbedaannya. Tapi kalau kita lihat sisi kedekatannya, ternyata mereka juga punya konsep orang yang amalannya amalan kafir itu menunjukkan bahwa kepercayaan hatinya tidak benar. Nah, jadi tetap dia akan menyalahkan orang yang melakukan perbuatan kafir, tapi bukan karena perbuatan kafir itu membatalkan iman secara langsung, tapi karena itu menunjukkan bahwa tasdiknya dalam hati tidak benar. Macam itu ya. Jadi beda antara mazhab Al-Asy'ari dan mazhab Hanafi dalam persoalan iman. Nah, yang kedua tadi saya lupa lagi. Yang itu saja. Itu saja. Oke, terima kasih. Ada soalan lagi insyaallah. Jadi jelas tadi jawapan tadi dan diberi dengan contoh-contoh. Jadi ada satu soalan bertulis yang disampaikan di sini, yaitu adakah akidah salaf itu sahaja yang benar? Manakala akidah Asy'ariyah itu salah ataupun terdapat perbezaan di sudut ini, bagaimana? Adakah akidah salaf? Adakah akidah salafus salih itu saja yang benar, manakala akidah Asy'ariyah itu salah? Ya. Jadi begini, kalau ada dua akidah yang bertentangan, ya, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan bukan A, apakah mungkin dua-duanya benar? Coba tuan-tuan jawab. Kalau satu mengatakan A, yang satu mengatakan bukan A, apakah mungkin dua-duanya benar? Tidak mungkin. Yang benar hanya salah satu. Yang ini saja atau yang ini saja. Ini kalau bertentangan, ya. Ini bila bertentangan. Tapi kalau tidak bertentangan, ya, tapi bersifat tambahan, nah, bersifat tambahan, maka ini mungkin saja. Ya, mungkin saja dua-duanya benar apabila bersifat tambahan. Misal apa? Misalnya kita tahu dalam akidah yang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga. Ya. Setelah diampuni dosanya, kalau ada dosa akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu ada akidah yang lain mengatakan akan memasukkan mereka ke neraka. Ini pasti salah satunya salah. Ya. Tapi kalau kemudian ada tambahan, selain Allah mengisi surga dengan orang yang beriman, ketika di dunia Allah juga akan menciptakan makhluk-makhluk baru, lalu ditambahkan juga sebagai penduduk surga. Ini mungkin benar. Karena dia tidak bercanggah, tidak bertentangan dengan akidah yang tadi. Nah, begitu juga dengan akidah salaf dan akidah Asy'ari. Akidah salaf karena berasal dari kalangan sahabat, tabi'in dan para pengikut mereka yang rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Hal-hal yang mereka ijma', hal-hal yang para salaf itu ijma', ini pasti benar. Sehingga yang selain itu pasti keliru. Begitu juga kalangan imam mutaqaddimin ijma' ketika mereka misalnya ahlu sunnah setelah era generasi salafus soleh, ya, ijma' bahwa Al-Quran itu ghairu makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Karena Al-Quran firman Allah, firman tidak mungkin yang berfirman itu khalik sementara firmannya makhluk. Karena justru Allah menciptakan makhluk dengan firmannya kun atau kuni bardan misalnya ke api. Maka pastilah firman Allah tidak makhluk dan Al-Quran adalah firman Allah, maka Al-Quran tidak makhluk. Ini mereka ijma'. Walaupun itu belum dibahas oleh kalangan sahabat dan tabi'in, maka ini pasti benar. Sehingga yang mengatakan Al-Quran makhluk pasti salah. Mau Mu'tazilah, mau Asy'ari, mau apapun afiliasinya. Kalau bercanggah dengan sesuatu yang salaf ijma'. Adapun kalau salaf tidak ijma', ya,
Misalnya ada sahabat mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah ketika Isra Mi'raj. Ada sahabat lain mengatakan Rasulullah belum pernah melihat Allah sampai beliau wafat. Maka ketika Al-Asy'ari mengatakan, ya, ada orang Asy'ari mengatakan Rasulullah melihat Allah, maka ini tidak bisa kita pastikan keliru. Sebab yang dua ini tadi, ya, belum ijma', ya, tidak bisa kita hukumi sebagai keliru kecuali kita mendatangkan dalil yang terperinci mengenai itu. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah jelas sekali penerangan ataupun jawapan yang diberikan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Nidhal Mashhud. Jadi ada soalan lagi tak? Jadi insyaAllah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua soalan. Silakan. Yang pertama mengenai soalan yang pertama ni dia berkait dengan slot sebelum ini, iaitu Maulana Asri tadi mengenai usul dan furu', tapi berkait juga dengan slot yang sekarang. Baik, berkenaan dengan isu usul dan furu', saya nak tanya tadi tapi tak sempat. Apakah garis panduan ataupun mi'ayar untuk kita nak klasifikasikan perkara itu usul dan furu' dalam akidah? Contoh, saya bagi contoh dalam isu istawa. Ramai yang menyatakan isu ni furu', tetapi dari sudut fakta yang kita lihat dari kalangan para salaf, lebih daripada 2 ataupun 3 aqwal dalam kalangan salaf yang menyatakan istiwa Allah di atas aras ni telah berlaku ijma' dalam kalangan salaf. Jadi adakah kita boleh clarify perkara yang telah ijma' dalam kalangan salaf sebagai furu' dalam akidah yang boleh diperselisihi? Itu yang pertama. Yang kedua, apa pandangan Ustaz tentang taksim Asy'ariyah di antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin? Di sana ada perbezaan dalam kalangan pandangan-pandangan ulama Asy'ariyah yang awal dan mutaakhirin. Dan kita lihat Asy'ariyah mutaakhirin pada hari ini, di sana ada pendapat-pendapat yang kita kata agak bahaya, seperti dalam isu istighasah kepada Nabi SAW dan juga kepada wali-wali di kubur. Adakah kita boleh terima keraian antara Salafiyah dengan Asy'ariyah dalam keadaan Asy'ariyah mutaakhirin berpendapat dengan pendapat sedemikian? Demikian juga dalam isu-isu sifat khabariyah, pandangan-pandangan Asy'ariyah mutaakhirin yang kelihatannya seperti sependapat dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah, seperti mereka menafikan terus Allah di atas dan mengatakan Allah tak ada di atas, tak ada di bawah, tak ada di kanan, tak ada di tepi, tak ada di dalam dan tidak ada di luar. Itu adalah nas daripada Jahmiyah di zaman awal. Jadi bagaimana kita nak berinteraksi dengan isu-isu mutaakhirin Asy'ariyah seperti ini? Dan berkait dengan itu juga pandangan Ustaz juga mengenai ulama-ulama Asy'ariyah seperti Al-Ghazali dan juga Ar-Razi yang terdapat nas dan juga riwayat-riwayat yang begitu banyak dalam kitab-kitab Asy'ariyah sendiri yang mengatakan bahawa mereka ni tarajuk kepada mazhab salaf di akhir hayat mereka. Demikian juga Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi bagaimana, apa mauqif kita dalam nak berinteraksi dengan tarajuk mereka ini? Adakah kita nak mengatakan riwayat ini tidak sahih atau macam mana? Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ini penanya terakhir atau ada lagi? Ya, tolong minta Ustaz jawab yang soalan yang kedua dulu. Okey. Ada waktu berapa menit? Waktu insyaAllah kita ada lebih kurang 10 minit ni. 10 menit? Okey. Bismillah ya. Bismillah, alhamdulillah. Untuk soalan pertama, jadi furu' atau usul itu, furu' artinya cabang, usul artinya pokok. Ya. Apa yang menjadi cabang bisa juga menjadi pokok bagi perkara yang lain yang lebih detail. Nah, ini pandangan saya. Jadi sebetulnya usul atau furu' itu relatif.
Relatif. Tidak bisa menjadi patokan untuk kita menghukumi seseorang kafir atau bukan kafir hanya karena ini. Karena pembagian ini bisa kita tarik-tarik. Persoalan istiwa bisa menjadi furu' dari persoalan sifatullah. Tapi dia juga menjadi usul bagi persoalan yang lebih detailnya lagi. Lalu apa cara kita menilai? Untuk menilai cukup complicated. Tidak hanya kita nilai perkaranya, tapi kita perlu nilai orang itu mengatakan ini karena apa? Apakah karena ada niatan ingin membantah syariat, ataukah tidak ada niatan itu hanya karena salah paham? Ada seseorang ya, karena sangat gembiranya dia mengatakan ana rabbun wa anta abdun misalnya. Salah ucap. Ini perkara sangat mendasar. Tapi karena dia mengucapkannya bukan karena ingin mendurhakai Allah. Ya. Ada orang yang berpesan kepada anaknya supaya kalau meninggal nanti dibakar kemudian abunya ditebar ke laut karena dia takut kalau Allah mampu membangkitkan dia akan disiksa dengan siksa yang luar biasa. Ini pendurhakaan terhadap kemampuan Allah membangkitkan hamba. Tapi dia mengatakan itu karena salah pikiran, bukan karena sengaja ingin menolak syariat. Maka di sini ada yang namanya udzur. Jadi walaupun ucapan seseorang itu sangat krusial, ya, sangat parah, tapi kalau dia punya udzur, entah karena tidak mampu paham atau udzur karena salah memahami dalil, maka di sini ada celah bahwa vonisnya tidak akan jatuh. Seperti itu ya Ustaz. Jadi usul atau furu itu sebetulnya relatif, tapi rata-rata orang menyebut masalah usul artinya ini perkara yang sangat kuat. Ya, sangat kuat sehingga jangan sampai diselisih. Lalu yang kedua saya jawab sekaligus dengan menjelaskan ini, bisa ditampilkan. Ya, insyaallah ya, mungkin sekitar 5 menit atau 6 menit ya. Ya, soalan yang kedua berkenaan dengan ada 2. Ya, silakan. Tadi kan. Jadi buka slide lah untuk ya, buka slide sekaligus jawab soalan kedua. Ya. Akan ada masuk di penjelasan ini. Ya, mengenai Asy'ariyah mutaqaddimin mutaakhirin, apa saja perkara-perkara baru yang mereka ada beza di situ. Ya, betul Ustaz. Ya. Sudah ditampilkan Ustaz? Oke, tadi saya menyebut di sini ada setidaknya 10 perkara. Ya, sebetulnya banyak. Tapi ingin kita ringkas sedikit. Masing-masing saya jelaskan mungkin 1 menit. Pertama, perkara pembuktian Tuhan. Nah, tadi sudah kita bahas di dalam Al-Quran, keyakinan terhadap Allah itu fitrah. Sejak awal ya, Rasulullah juga menegaskan bahwa Allah mengatakan khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumush syayatin. Aku sudah menciptakan hambaku itu dalam kondisi hanif, akan condong pada tauhid. Ya. Sehingga tidak perlu orang mencari bukti keberadaan Allah, karena itu sudah dia ketahui secara alami. Nah, tetapi umumnya dalam mazhab Asy'ari dianggap bahwa mengetahui Allah itu kasbi, harus dicari. Sehingga mereka mewajibkan orang yang baru baligh untuk melakukan nazar atau analisis. Nah, ini sangat rawan karena kalau nazarnya gagal, dia gagal imannya. Kalau dia tidak nazar, walaupun sudah bersyahadat, bisa dianggap tidak sah seperti tadi kita sampaikan dari As-Sanusi. Ya. Ada yang mengatakan dia tetap sah tapi dosa. Ya, punya dosa. Ada yang mengatakan tetap sah tapi kurang bagus dan seterusnya. Padahal seperti kata para rasul kepada kaum mereka, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi pasti ada, dan itu adalah Allah, tidak ada keraguan. Bahkan tidak ada keraguan bahwa Allah itu hanya satu. Nah, ini perbedaan mencolok antara mazhab Salafi dengan Asy'ari dalam pembuktian Tuhan. Ya, harus atau tidak dan apakah perlu dengan cara yang seperti itu. Lalu yang kedua, keberadaan Tuhan. Salaf dan Abul Hasan Al-Asy'ari dan kalangan mutaqaddimin sepakat bahwa Allah itu di atas. Ini jelas, tidak bisa dibantah kalau kita baca buku-buku mereka. Tapi Al-Asy'ari dan kalangan mutaqaddimin menghindari, mengatakan di atasnya bukan dengan tempat, bukan dengan jihah,
Ini perkara teknis. Tapi kalau kita lihat kalangan berikutnya, mulai ada yang mengingkari keberadaan Allah di atas, bahkan mengingkari isyarah. Sementara kalau kita baca bukunya Muqallaqad-Dimin, sudah sangat berbeda. Bahkan Abu Hasan Al-Asy'ari dalam Ibanah menyetujui doa umat Islam, ya sakinas sama, wahai yang tinggal di langit. Ya. Tentu bukan dalam maksud tempat seperti konsep Abu Hasan, tapi menunjukkan di atasnya. Lalu tentang sifat Tuhan. Nah, kalangan Al-Asy'ari dikenal, Al-Asy'ariyah dikenal sebagai bagian dari kalangan sifatiyah. Selamat datang, Dato'. Ya. Kalangan sifatiyah itu kalangan yang menetapkan Allah punya sifat. Nah, ini berbeda dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dalam hal ini sama. Ya, antara madhab Salafi dengan madhab Asy'ari. Tetapi kalangan Asy'ariyah mengingkari sifat-sifat perbuatan, menganggap bahwa Allah tidak menyandang perbuatannya. Mereka mengatakan al-fa'il man fa'alal fi'la la man qama bil fi'l. Jadi menganggap bahwa suatu perbuatan bisa terpisah dari pelakunya. Nah, itu kalangan Asy'ariyah. Sehingga perbuatan Allah dikatakan oleh Asy'ariyah tidak disandang Allah. Ini jelas berbeda dengan mazhab Salafi. Antara yang ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari ya, dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Khalqu Af'alil Ibad, bahwa orang perlu membedakan antara fa'il, perlu memperjelas antara fa'il, fi'il dan maf'ul, antara pelaku perbuatan, antara perbuatan dan antara objek dari perbuatan. Allah menciptakan bumi misalnya, maka Allah kita pahami sebagai fa'il, menciptakan. Nah, perbuatan mencipta ini perbuatannya Allah, itu disandang oleh Allah, sifat dari Allah. Maka perbuatan mencipta oleh Allah itu bukan suatu makhluk. Tapi bagi mazhab Asy'ari, perbuatan ini dianggap sebagai makhluk. Lalu makhluk apa itu? Apa mungkin ada perbuatan berdiri sendiri, berjalan sendiri, muncul sendiri? Akhirnya mereka bingung dengan hal itu. Ya. Caranya dialihkan fi'il adalah maf'ul itu sendiri. Nah, jadi perbuatan mencipta bumi adalah bumi itu sendiri. Ini tidak masuk akal. Artinya hanya ada dua, ada Allah dan ada bumi. Tiba-tiba muncul tanpa Allah melakukannya dengan perbuatannya sendiri. Dan inilah inti dari penyimpangan dalam akidah Asy'ariyah. Dan itu sudah ada sejak zaman Abu Hasan Al-Asy'ari sampai seterusnya, masih dijaga dalam madhab. Ya, yang itu bertentangan dengan akal sehat. Akan tetapi kalau kita lihat Imam Al-Asy'ari dalam buku Al-Ibanah, beliau terkesan sudah mulai menjauhi aliran ini, ya, dan sama sekali tidak menyebutnya. Maka kalau seorang yang berafiliasi dengan mazhab Asy'ari, dia mengikuti kitab Al-Ibanah itu, lalu tidak mengikuti pandangan-pandangan lain yang bercanggah dengan salaf, maka dia pun masih bisa kita golongkan sebagai pengikut salaf. Ya. Tapi kalau dia mempertegas ini sebagai sebuah akidah yang dianggap benar, lalu menganggap, nah ini salah satu juga masalahnya, orang yang menganggap bahwa manusia, ini masuk ke perbuatan hamba atau takdir hamba, ya. Manusia dalam mazhab Asy'ari dianggap tidak melakukan perbuatan. Nah, tadi tuan-tuan datang ke sini berjalan, ya, berjalan itu perbuatan atau bukan? Perbuatan. Itu siapa pelakunya? Bagi mazhab Asy'ari pelakunya Allah. Karena tidak ada beda antara pelaku dengan pencipta. Sementara tadi Imam Bukhari menyatakan, ya, harus kita bedakan antara fi'il, antara fa'il dengan maf'ul. Jadi akidah yang benar seperti dikatakan Imam Bukhari, af'alul ibadi makhluqah. Af'alul ibad artinya hamba itu punya perbuatan. Dialah yang melakukan perbuatan. Dialah yang melakukan sholat, dialah yang melakukan zakat, dialah yang kalau naudzubillah berdosa melakukan dosa, sehingga dialah yang nanti bertanggung jawab di akhirat. Tapi bagi mazhab Asy'ari, pelakunya adalah Allah, hamba hanyalah kasib. Nah, hanyalah berupaya. Istilahnya berupaya atau kasab. Tapi berupaya ini bukan suatu perbuatan. Tidak masuk akal lagi. Berupaya tapi bukan melakukan perbuatan.
hanya sekedar beriringan antara adanya kudrah dalam hati, dalam diri dia dengan munculnya perbuatan, tanpa kudrahnya itu punya kesan langsung terhadap perbuatannya, sehingga menjadi tidak masuk akal kenapa dia yang diminta bertanggung jawab, dan bertentangan dengan akal sehat, bahkan bertentangan misalnya dengan perkataan Fir'aun, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta. Ada penegasan wa fa'alta, ya, diperkuat fa'alataka allati fa'alta, ya. Ini perkataan orang kafir, tapi yang penting adalah apa jawaban Nabi Musa? Fa'altuha idzan. Diakui. Jadi fa'il dari perbuatan kita adalah diri kita. Adapun Allah itu adalah pencipta dari perbuatan itu. Sebagaimana Allah mencipta diri kita, Allah mencipta badan kita, Allah mencipta perbuatan kita, Allah mencipta kehendak dalam hati kita, lalu itu melahirkan perbuatan, maka perbuatan ini juga adalah ciptaan Allah, tapi bukan dilakukan oleh Allah. Ini antara sifat Tuhan perbuatan hamba, ya. Sama status Al-Quran, ya. Kita tahu Al-Quran itu kalam, dan kalam itu isinya adalah ungkapan dan makna. Ini saya ringkas, ungkapan dan makna. Bismillahirrahmanirrahim, itu ungkapan, ya. Lalu ada maknanya, itulah kalam. Ini berdasarkan akal sehat dan bahasa manusia. Adapun orang yang hanya punya makna dalam hati tapi tidak diungkapkan, dia dikatakan sakitun, orang diam. Tapi menurut mazhab Asy'ari bukan. Makna itulah kalam. Adapun ungkapan ini sesuatu yang berbeda dari kalam. Nah, ini juga tidak masuk akal. Maka ketika Allah berfirman, itu Allah menyampaikan suatu makna, ya, yang sudah diketahui oleh ilmunya, lalu menyampaikannya dengan berupa ungkapan. Misalnya ya Musa, itu betul-betul ada ungkapan ya Musa, dan ungkapan itu punya makna. Dua-duanya adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang pengertian iman tadi sudah kita bahas. Nah, terakhir tentang bukti kenabian, ada sejak Al-Baqilani dan yang lain menganggap bahwa nabi hanya bisa dibuktikan dengan mukjizat. Kalau tidak itu, tidak terbukti kenabiannya. Kita tahu Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq tahu Rasulullah itu nabi dan yakin, dan iman mereka ini sah tanpa mereka menunggu adanya mukjizat. Jadi mestinya kita buka lebar, ya. Bukti kenabian itu luas, tidak hanya perkara mukjizat yang di luar keadaan, yang luar biasa. Tapi orang kalau sudah tahu bahwa si A ini jujur sejak kecil, akhlaknya mulia, tidak pernah melakukan perbuatan yang buruk, tidak mungkin orang itu mengaku nabi kecuali satu dari dua perkara. Orang ini berubah menjadi orang yang sangat buruk, atau memang orang ini benar. Karena orang ini bukan orang yang buruk, maka orang ini benar. Maka berarti kenabiannya sudah terbukti. Ini rata-rata sahabat seperti itu. Ya. Jadi di dalam mazhab Asy'ari ada pembatasan bukti kenabian menjadi sangat sempit. Sementara rahmat Allah itu sangat luas. Sebagaimana bukti keberadaan Allah juga sangat banyak. Tidak hanya bukti yang disampaikan oleh mazhab Asy'ari, yaitu dalilul a'rad, ya. Ini istilah teknis, ya, yang itu sendiri mereka banyak ikhtilaf, banyak berdebat mengenai keabsahannya. Bukti kenabian juga tidak hanya mukjizat, tapi sangat luas. Bukti keberadaan Allah itu sangat banyak. Setiap satu makhluk kita tahu ada biji. 1 minggu dia berubah menjadi tunas misalnya. Lalu 1 bulan dia berubah menjadi pohon. Seterusnya setelah 3 bulan dia memunculkan buah. Tidak mungkin ini muncul tanpa ada pencipta. Otomatis pencipta ada. Bahkan bukan hanya mencipta, dia punya kasih sayang, sifat rahmah. Dia punya sifat ihkam karena menyusun makhluk yang sedemikian dahsyat. Itu 1 biji sudah cukup menjadi dalil keberadaan Allah, bahkan menjadi dalil sifat-sifat mulia Allah. Kenapa dibatasi dengan dalilul a'rad yang dikatakan alam ini jauhar dan a'rad? Lalu jauhar itu tidak bisa dibuktikan kebaharuannya kecuali dengan keharusan ada kemestian adanya a'rad pada jauhar. Lalu kemudian ini tidak bisa dibuktikan kecuali dengan penafian hawadis la awallah. Banyak istilah teknis yang intinya
Di dalam mazhab Asy'ari ada pembatasan seseorang beriman kepada Allah dipersulit. Nah, yang seperti ini perlu kita kritik, perlu kita koreksi supaya kembali kepada manhaj salaf, ya, bahwa bukti keberadaan Allah itu sangat luas. Ya, dan bukti kebenaran Rasulullah itu sangat besar, sehingga dengan mudah orang yang punya pikiran yang sehat dengan mudah akan percaya kepada Allah, dengan mudah percaya kepada Rasulullah, dan dia tidak perlu mempersulit, tidak perlu memperkarakan, tidak perlu menganggap bermasalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan sifat-sifat Allah. Bagaimana mungkin Allah menurunkan Al-Quran yang justru zahirnya bermasalah? Allah Maha menjelaskan dengan penjelasan yang terbaik dan dengan penjelasan yang bermanfaat, dengan penjelasan yang tidak menyisakan keraguan. Nah, ini inti perbedaan yang di situ terlihat dengan jelas, ya. Keunggulan metode salaf, ya, yang kadang-kadang kita temukan pendukungnya di dalam mazhab Asy'ariyah itu sendiri, ya. Dan itu bisa kita manfaatkan kedekatan seperti ini, ya, untuk mencari titik temu, ya, bukan untuk berkonfrontasi. Kalau sudah dapat titik temu dan itu disepakati benar, maka ini menjadi modal untuk kita membahas perkara-perkara yang lebih rinci, ya. Karena kita sudah punya kesepakatan yang disepakati bersama. Barangkali itu, Ustaz. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya pribadi sangat terbuka, ya, di luar kegiatan atau acara ini yang ingin berdiskusi, ingin menyampaikan pandangan, menyampaikan koreksi atau opini, ya. Semuanya kita bertujuan supaya satu, akidah Islam itu betul-betul bisa kita dalami dan kita temukan dengan benar. Yang kedua juga supaya umat Islam ini, ya, berjalan ke arah yang positif, ya. Sesuatu yang sudah baik dan bagus harus dilestarikan. Sesuatu yang buruk jangan justru dijadikan sebagai penghalang kebaikan, ya. Kalau kita sudah bisa sepakat, umat Islam sepakat bahwa as-salafus soleh dari sahabat tabi'in dan penerus mereka adalah rujukan yang otoritatif, maka yang lain-lain ini justru ditimbang dengan ini, ya. Jangan dibalik aturannya. Konsep-konsep yang belakangan dijadikan timbangan untuk akidah-akidah yang dari kalangan salaf, bahkan dijadikan timbangan untuk mengukur nas Quran dan nas sunnah, apakah diterima ataukah ditolak, apakah diterima tapi diputar-putar, ditakwil, ya, atau diterima tapi tidak usah dianggap ada maknanya, ditafwid. Nah, ini justru menjadi ayat-ayat, ya, yang diturunkan Allah menjadi pemutus perkara di antara perselisihan umat manusia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah, terima kasih, alhamdulillah atas penerangan yang begitu panjang lebar dan jelas. Jadi soalan yang terakhir, insyaallah Ustaz, boleh. Soalan terakhir berkenaan dengan apakah zat Allah ada had seperti yang disebutkan dalam kitab akidah atau Hawiyah? Ini silakan. Ya, had itu batasan, ya. Imam Ibnu Mubarak, ya, tadi sudah kita bahas, ya. Imam Mubarak salah satu ulama salaf atau penerus salaf, pernah ditanya, bima na'rifu rabbana, dengan apa kita mengenal Allah? Beliau menjawab, bi annahu fauqa arsy atau bi annahu ala arsy fauqa sab'i samawati. Kita mengenal Allah bahwa Allah itu di atas singgasananya, di atas 7 lapis langit. Lalu ditanya kembali, bihaddin, dengan batas, beliau menjawab, bihaddin. Artinya apa? Kita menetapkan batas untuk Allah kalau maksudnya adalah untuk membedakan antara Allah dengan makhluk, bahwa ada batas, ya, tidak bersatu. Nah, itu artinya batas. Ya, kalau sesuatu dicampur, misalnya teh tarik, itu kan ada teh, ada susu, tidak ada batas, campur. Itulah tidak ada batas. Allah tidak mungkin seperti itu dengan makhluknya. Zatnya pun berbeda, ya. Zatnya saja berbeda, bagaimana bisa bercampur? Itu maksudnya batas. Maka dikatakan dalam banyak penulis akidah salaf, Allahu ala arsyihi mubayinun li khalqihi, terpisah dari makhluknya. Kalau had itu maksudnya seperti ini, maka benar, ya, maka benar. Tapi kalau had itu maksudnya adalah
bahwasanya Allah diketahui oleh makhluknya, ya, diketahui oleh makhluknya batasannya. Artinya seperti halnya saya mengetahui gelas ini batasannya, saya tahu lengkap. Inilah yang namanya ihatatu ilmi al-alim bi ma'lumihi. Maka itu tidak mungkin. Inilah dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, menurut akidah salaf, bahwa Allah itu tidak punya batas yang diketahui oleh makhluknya. Nah, tapi batas bahwa Allah berpisah dengan makhluknya itu pasti. Kalau tidak, maka jadinya seperti akidah hulul, Allah nyampur dengan makhluknya, ya. Atau akidah Jahmiyah, Allah tidak punya posisi tersendiri. Allahu a'lam. Jadi alhamdulillah itulah jawapan-jawapan kepada soalan-soalan ditujukan kepada Al-Fadil. Maaf, saya tambahkan satu saya. Ya, boleh, Syah. Kadang-kadang ada yang maksudnya had itu Allah terhad dalam arti terbatas kekuatannya, terbatas kekuasaannya, terbatas ilmunya. Kalau ini jelas tidak ada batas. Tidak ada batas untuk kekuatan Allah. Semua yang mungkin itu bisa dilakukan oleh Allah. Tidak ada batas untuk ilmu Allah. Semua yang ada maupun yang belum ada itu diketahui oleh Allah. Jadi kalau batas dalam arti ini jelas tidak ada. Allah tidak ada batas untuk ilmu dan kekuasaan maupun kesempurnaannya. Allahu a'lam.